Selamat pagi Pak Sony. Saya Rahel Nela Putri. Di akan di sini saya akan kami berdua akan presentasikan lesson 3 atau creating PDBS. Jadi di eh, lesson 3 ini itu tuh objektifnya, tujuan itu ada 4, create PDBS, clone PDBS, unplug dan plugin PDBS sama drop PDBS. Nah, di pengertian PDB itu adalah pluggable database, sebuah database kecil sebentar, yang berada di dalam CDB atau container database. Setiap PDB berisi data dan objek milik pengguna dan bisa dilepas atau unplug atau dipasang plug ke CDB lain tanpa mengganggu database utama. Nah, lalu setelahnya itu ada membuat PDB atau create PDB. Jadi membuat PDB itu berarti membuat database baru di dalam CDB dengan struktur dasar yang sama seperti template bawaan Oracle, yaitu PDB seeds. Tujuannya itu untuk menyiapkan database baru yang siap digunakan oleh pengguna atau aplikasi. Di sini ada contohnya itu. Nah, di sini tuh lab kami ya, yang create pluggable database PDB2 admin. User PDB2 admin identified by welcome roles. Terus di situ ada, jadi di create pluggable database 2 itu kayak membuat database baru dengan nama PDB2. Lalu admin user PDB2 admin identified by welcome satu itu membuat akun admin baru di PDB tersebut dengan username PDB2 admin dan password welcome satu. Rules-nya itu DBA atau memberi hak akses DBA database administrator kepada user admin tadi. So ada default table space user, menentukan table space default tempat penyimpanan data, data file itu tuh alamat yang ada di file Oracle kita. Nah, terus habis itu terakhir ada file name convert ke nama database itu aja. Nama filenya yang kita simpan itu. Lalu ada clone PDB atau menyalin. Di clone PDB ini, itu proses menyalin PDB yang sudah ada menjadi PDB baru dengan isi dan struktur yang sama. Biasanya digunakan untuk keperluan testing, backup, atau pengembangan tanpa mengganggu database aslinya. Jadi tujuannya itu membuat salinan database untuk percobaan, menghemat waktu karena tidak perlu membuat dari awal. Sini ada contohnya. Contohnya itu ada create pluggable database PDB3 from PDB1 file name convert alamat file yang kita simpan. Ada dua tuh. Jadi di ini kan tadi di create pluggable database PDB3 from PDB1 itu tuh menyalin ya, membuat PDB baru bernama PDB3 dengan menyalin semua isi dari PDB1. Di sini kan file name convert berarti isi alamat-alamat file yang punya kita itu. Ya, bagian pertama ada lokasi file asal. Ya. Jadi hasilnya nanti sebuah PDB baru bernama PDB3 akan dibuat sebagai hasil salinan penuh dari PDB3. PDB1. Jadi nantinya mungkin orang yang buat clone itu nanti di PDB3 itu mau dijadikan seperti salin percobaan atau yang lain-lain tanpa mengganggu PDB1 yang tadi. Lalu setelahnya itu akan dijelaskan oleh Kevin. Selanjutnya ada unplug dan plugin PDB. Unplug itu artinya melepaskan, yaitu kegiatan melepaskan sebuah PDB dari kontainer database atau CDB, dan proses ini tidak menghapus datanya tetapi hanya menyimpan metadata dan struktur PDB dalam file XML sehingga nanti bisa dipasang kembali atau plugin ke CDB lain. Tujuannya adalah untuk memindahkan PDB ke server atau CDB lain, melakukan upgrade database tanpa kehilangan data. Nah, kalau plugin PDB ini adalah kebalikan dari unplug, yaitu memasukkan file ke XML PDB yang sudah di unplug tadi ke dalam CDB baru.
Dan proses ini memungkinkan pemindahan atau migrasi database antar server dengan mudah. Tujuannya adalah untuk mengimpor PDB dari sistem lain, menyambungkan kembali PDB yang sebelumnya di unlock. Next. Next. Nah, ini ada unplug lagi. Jadi codingannya alter pluggable database PDB, unplug into year 01 Oracle data pdb3.xml. Kalau pluggable database unplugin itu di sini Oracle membuat file XML bernama pdb3.xml yang menyimpan informasi PDB tersebut. Kemudian file XML ini nantinya akan digunakan ketika ingin plugin atau masukkan PDB ke CDB lain. Next. Nah, ini pluginnya yaitu create pluggable database HRPDB using sama kayak tadi dan copy temp file reuse. Di create pluggable database HR ini membuat database baru bernama HRPDB yaitu hasil dari plugin PDB3. Nah, kalau using nama-nama yang ini tuh itu menggunakan file XML hasil unplug sebelumnya dan file ini berasal dari metadata PDB yang lama atau PDB3. Nah, kalau no copy itu artinya Oracle tidak membuat salinan baru dari data file, dia langsung menggunakan file fisik yang sudah ada. Dan kalau template reuse ini memakai kembali file temporary dari database lama tanpa membuatnya ulang. Next. Sini ada drop PDB atau menghapus PDB. Nah, drop PDB menghapus pluggable database dari sistem, baik hanya strukturnya atau sekaligus seluruh datanya. Dan perintah ini digunakan ketika PDB sudah tidak dibutuhkan lagi. Tujuannya adalah untuk PDB yang sudah digunakan, yaitu menghemat ruang penyimpanan. Dan code-nya drop pluggable database PDB3 keep data file. Itu menghapus PDB bernama PDB3 dari sistem, tetapi file fisik data dari PDB-nya tetap disimpan di storage, tidak ikut kehapus. Simpulannya adalah kalau proses PDB itu membuat database baru dari template bawaan Oracle PDB dollar sheet maksudnya. Dan kalau menyalin database yang sudah ada itu menyalin database yang udah ada. Kalau unplug PDB melepaskan database supaya bisa dipindahkan. Kalau plugin memasang database yang sudah unplug ke CDB lain dan drop PDB itu menghapus database dari sistem. Ya mungkin segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sony. Begitu saya dari kelompok Listen 3. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih, Oke, Pak. Fernando, makasih Pak.